2 mata kuliah observasi wawancara ingin membuat video mengenai wawancara tentang organisasi. Perkenalkan, nama saya Salsa Putri Oktaviani, NIM 200701649, dan rekan saya Sabin, NIM 200701607. Putri Astasya Fitri, NIM 20070160081. Luki Ade Sesani, SPSI, MPSI, Psikolog. Selamat datang telah. Terima kasih. Saudara, terima kasih. Pertama, kami menghubungi Anda untuk memastikan waktu konseling Anda. Apakah benar? Benar sekali. Senang bertemu dengan Anda. Silakan duduk. Apakah sudah nyaman? Belum ini Pak. Ini rusak Pak. Tuh. Tapi insya Allah nyaman Pak. Sesi wawancara ini akan bersifat rahasia. Jadi, Anda dapat menceritakan apa yang Anda inginkan dan ceritakan dengan nyaman. Karena saya sebagai pemimpin, pertama adalah saya kepada anggota itu memfilter setiap anggota. Jadi kita mengetahui seluk-beluk dari setiap anggota, berasal dari mana, lalu riwayat historinya itu gimana, cara kinerjanya bagaimana. Itu yang menjadi salah satu tolak ukur saya memahami kualitas anggota dalam organisasi. Apakah situasi keseharian Contoh closing. anggota menggunakan aset atau kebiasaan anggota terdahulu? Dalam keseharian anggota itu kita mempunyai namanya jam profesional, yaitu di mana anggota melakukan sesuai pekerjaan yang dia lakukan sesuai jabatan masing-masing. Jadi nggak semua yang di dalam anggota tersebut bekerjasama dalam satu waktu, tapi mempunyai jamnya masing-masing. Maka dari itu, dalam sistematis ini setiap anggota sudah mempunyai keprofesional dalam bekerja. Seperti itu. Relasi dengan teman yang bukan anggota organisasi, bagaimana hubungan mereka biasanya? Dalam berhubungan jelas kita menyesuaikan kondisi, karena teman bukan dari organisasi, berarti hidupnya teman di luar organisasi. Tetap kita berteman, tapi tidak membahas tentang apa yang ada di organisasi tadi, karena organisasi ketika kita bahas ya dengan anggota dari anggota tersebut. Gitu. Relasi dengan masyarakat, bagaimana biasanya beraktivitas ketika berada di masyarakat sekitar? Aktivitas yang kami lakukan itu ada dua tipe. Yang pertama terorganisir, yang kedua individu. Individu di sini menyesuaikan apa yang memang dikerjakan sesuai kapasitas diri saya itu. Yang kedua organisasi, yaitu di mana semua itu diciptakan program untuk kemaslahatan masyarakat dengan musyawarah mufakat dengan bentuk sistem yang memang efisien, efektif dalam penerapan lingkungan masyarakat. Gitu. Situasi munculnya keluhan, dalam kondisi apa saja yang dapat menimbulkan keluhan? Wah, nah ini pasti semua punya keluhan. Keluhannya gini yang sering. Percaya nggak sih kalau kita mengurus orang lain pasti lelah? Ya itu lelah. Keluhannya di sini karena setiap manusia itu mempunyai batas tenaga, di mana kita itu sudah rugi materi, tenaga, pikiran, waktu itu tadi. Itulah yang menjadi keluhan kami sebagai orang organisasi dalam diri kami selama berorganisasi seperti itu. Jadi ibarat kata, diri ini sudah ruwet, malah digawe ruwet gitu. Itulah yang menjadi keluh kesah dalam berorganisasi. Itu situasinya seperti itu. Bagaimana respon anggota lain terhadap keluhan tersebut? Respon anggota lain itu satu, dia memang menyadari hal itu, tapi karena keprofesionalan saya dalam menyampaikan sikap, ya tidak ada masalah.
mereka tetap menganggap saya tidak ada masalah karena profesional, karena masalah itu ada pada diri saya, bukan organisasi itu. Berapa lama berakhirnya keluhan tersebut? Berakhir keluhan tersebut paling lama itu saya sering jumpai 3 hari lah, dan itu tidak terus menerus, tapi kadang 1 hari hilang, nanti muncul lagi. Itu kan ikutnya gini, yang saya alami itu kalau keluhan tersebut kayak brown out, kita tuh lelah terbebani, karena itu tadi di organisasi itu tidak hanya satu otak, berbagai otak, dan itu sulit menemukan musyawarah mufakat. Itu yang menjadi situasi berapa lama, yaitu 3 hari yang saya alami. Lanjutkan ya pertanyaan. Bagaimana Anda mengeluarkan emosi Anda saat berbicara? Yang sering saya lakukan dalam meluapkan emosi itu, satu, menjauhi kerumunan, bukan menyendiri ya, menjauhi kerumunan. Jadi beda kalau kita menyendiri sama menjauhi kerumunan. Kalau saya sendiri dalam menghadapi situasi which sifatnya stres atau brown out, itu saya menjauhi kerumunan, di mana saya nyaman di tempat tersebut. Jadi bukan menyendiri. Cara melakukannya seperti itu. Apakah terdapat hal yang kita rasakan lewatkan atau jika kita bertemu lagi, apakah Anda akan menceritakan lebih panjang? Sebenarnya bisa lebih panjang, karena situasi dalam organisasi itu masalahnya nggak pernah kelar, karena itu tadi organisasi nggak terdiri dari satu orang, ya kan? Banyak, bahkan setiap individu punya masalah tersendiri, kadang diluapkan pada organisasi, kadang kinerja di organisasi menurun, kan? Jadi saat kita ketemu ini bisa lebih panjang ceritanya. Kalau sesuai harapan sudah sangat sesuai. Dan itu sangat membantu untuk saya menyampaikan apa yang kesah yang ada di organisasi itu sendiri. Dan itu sudah sangat membantu. Karena dalam wawancara ini seperti mempersilahkan saya untuk curhat. Jadi menanyakan apa yang saya keluhkan dalam situasi itu. Saya merasa tenang, sangat tenang. Dan batin saya itu sangat tenang. Tuh. Yang kedua, terima kasih atas waktu luang yang Anda sedang berbagai wawancara ini. Saya berharap dapat bertemu lagi nanti sambil minum kopi. Oh iya, itu harus, karena ngopi ini